Resmi jadi WNI, benarkah Justin Hubner sudah terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia pertama di situs resmi Liga Premier Inggris? Kabar baik, akhirnya Rafael Struijk dapat restu dari klubnya ADO Den Haag setelah beberapa waktu dikhawatirkan tak bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Update TC timnas Indonesia di Turki, benarkah Jordi Amat akan segera datang dan bergabung bersama tim Merah Putih? Benarkah media Vietnam meremehkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 hingga akui timnas Vietnam yang lebih superior? Santer akan segera membela tim Merah Putih. Tom Haye kini semakin memukau di Liga Belanda. Berikut Speed Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pemain timnas Indonesia yang diketahui baru saja resmi menjadi WNI. Tentu hal ini menjadi kabar gembira yang datang dari dunia sepak bola tanah air. Pasalnya nama pemain yang beratasnamakan Justin Hubner saat ini ia masuk ke dalam catatan resmi di Liga Premier Inggris. Pemain yang baru saja mengambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia itu kini ia resmi terdaftar di PremierLeague.com sebagai salah satu pemain berkebangsaan Indonesia. Namun meski begitu catatan tersebut tidak langsung membawa Hubner ke panggung utama Liga Inggris. Walaupun namanya sudah tercetak di situs resmi Liga Premier League Inggris, namun Hubner masih menjadi bagian dari Akademi Wolves U21 dan tampil di Liga Premier kedua. Akan tetapi prestasinya di level ini sungguh cukup memukau. Pada musim ini Hubner telah tampil dalam 10 pertandingan dari ke-10 laga yang telah dimainkan Wolves di Liga Premier kedua. Kehebatannya terpancar dengan konsistennya ia sebagai starter dalam setiap pertandingan dan ia juga berhasil mencetak 4 gol. Dengan usia yang masih 20 tahun dan bakatnya yang menonjol, harapan besar tersemat pada Justin Hubner untuk terus bisa berkembang baik bersama klubnya maupun bersama timnas Indonesia. Media Vietnam Soha VN menyebut timnas Vietnam bakal bikin timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Keyakinan itu muncul berdasarkan rekor pertemuan kedua tim dan pencapaian kedua negara di Piala Asia. Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Irak. Tak hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Selain juara dan runner-up grup, ada juga 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke fase grup. Berhubung level Jepang dan Irak masih di atas, timnas Indonesia dan Vietnam memburu tiket 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Status itu bisa disambut asalkan timnas Indonesia atau Vietnam dapat memenangkan 2 di antara mereka, plus mencuri kesempatan mendapatkan hasil imbang kontra Irak. Koleksi 4 poin dinilai sudah cukup bagi salah satu dari timnas Indonesia atau Vietnam lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Namun Soha memandang Vietnam lebih berpeluang merebut status itu ketimbang timnas Indonesia. Soha pun menjelaskan lebih lanjut kenapa Vietnam lebih dijagokan ketimbang skuad Garuda. Salah satunya karena timnas Vietnam kerap mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia. Sebelumnya dalam 4 kesempatan timnas Indonesia tampil di Piala Asia, mereka selalu rontok di fase grup. Sementara Vietnam 2 kali lolos ke perempat final Piala Asia pada 2027 dan 2019, tulis Soha. Calon pemain timnas Indonesia yang sebentar akan segera melakukan naturalisasi untuk menjadi pemain tim Merah Putih kini semakin memukau di Liga Belanda. Ya, sebut saja sang pemain adalah Tom Haye. Tom Haye disebut-sebut bikin geger di Liga Belanda. Bikin geger yang dimaksud di sini adalah Tom Haye mencatatkan statistik yang memukau, akan tetapi tidak masuk radar pelatih timnas Belanda. Akun Instagram kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, membagikan 3 statistik di sepanjang 2023, yakni pemain dengan menit terbanyak, intercept terbanyak, dan pencetak peluang terbanyak di Liga Belanda sepanjang 2023. Hasilnya dari 3 kategori di atas, Tom Haye masuk dalam 2 kategori di antaranya, yakni pencetak intercept dan pembuat peluang terbanyak sepanjang 2023.
Sepanjang 2023, Tom Haye mencatatkan 45 intercept. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ke-8 sepanjang 2023. Tom Haye yang memperkuat SC Heerenveen kalah 19 intercept dari pemain yang menempati posisi puncak. Sementara di kategori pencetak peluang terbanyak, gelandang 28 tahun ini menempati posisi 4 dengan poin 66. Karena itu, bisa menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa jika Tom Haye dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Di mana Tom Haye pun juga sempat mengatakan bila membela timnas Indonesia itu hanyalah masalah waktu. Selain itu, Tom Haye juga sudah memberi kode dengan mengunggah foto sang nenek yang berasal dari Sulawesi di akun Instagramnya. Sekarang harapannya proses nutrisi Tom Haye bisa segera dikebut. Dengan begitu, harapannya Tom Haye dapat ambil bagian dari timnas Indonesia ke depannya. Sempat menjadi teka-teki keberadaan Jordi Amat yang belum juga bergabung di TC Timnas Indonesia di Turki. Jordi Amat diketahui memang belum juga bergabung TC Timnas Indonesia di Turki sejak hari pertama. Padahal Liga Super Malaysia sudah rampung dan ia tidak mengalami cedera. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto bahkan saat dihubungi tak memberikan secara jelas dan detail apa yang membuat Jordi Amat belum tiba di Turki. Ia hanya mengatakan bila Jordi hanya berkomunikasi dengan Coach Sintayong soal kehadirannya di TC Timnas Indonesia. Dan kini keberadaan Jordi Amat mulai menemui titik terang seperti yang disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional Bung Ropan melalui kanal YouTube-nya. Bung Ropan mendapatkan informasi langsung dari Waketum PSSI Zainuddin Amali. Zainuddin Amali yang memang memantau langsung timnas Indonesia saat TC Timnas di Turki. Jordi Amat dipastikan bakal datang karena saat ini tengah berlibur bersama keluarga. Tampaknya hal ini juga sudah dikomunikasikan langsung dengan Coach Sintayong. Sementara itu, Coach Sintayong pernah menjamin bila seluruh pemain akan berkumpul selambat-lambatnya per 1 Januari 2024. Sehingga timnas Indonesia bakal dengan kekuatan penuh saat menghadapi laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 dan melawan Iran pada 9 Januari 2024 mendatang. Berdasarkan pernyataan itu, maka Jordi Amat juga memungkinkan akan bergabung per 1 Januari 2024. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk akhirnya dipastikan dapat restu dan dilepas oleh klubnya ADO Den Haag ke Piala Asia 2023. Diketahui Rafael Struijk jadi salah satu nama pemain yang dipanggil Coach Sintayong untuk ikut bergabung di TC Timnas Indonesia di Turki. TC ini sudah dimulai sejak 20 Desember 2023 lalu dan Rafael Struijk cukup dikhawatirkan tak bisa bergabung oleh beberapa pecinta sepak bola tanah air. Meski hingga kini Rafael Struijk masih belum bergabung dengan skuad Garuda, namun atas adanya pemanggilan ini ADO Den Haag dipastikan melepas striker berusia 20 tahun tersebut. Rafael Struijk masuk dalam seleksi akhir Indonesia untuk Piala Asia. Turnamen kontinental akan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari, tulis ADO Den Haag di halaman resmi mereka. Untuk persiapan turnamen tersebut, timnas Indonesia kini telah memulai pemusatan latihan di Turki sebelum bertolak ke Qatar mulai 7 Januari. Tim besutan pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, tulis laman resmi ADO Den Haag. Selain melepas Rafael Struijk ke timnas Indonesia, ADO Den Haag juga mendoakan sang pemain agar bisa sukses di Piala Asia. ADO Den Haag mendoakan semoga Rafael Struijk beruntung di Piala Asia, tulis halaman tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih dan salam olahraga.